أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, kesempatan, kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang alhamdulillah cukup cerah ini kita semua bisa dipertemukan di lapangan Masjid Al-Mutakin dalam rangka menjalankan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Sholawat pada Nabiullah SAW beserta sahabat pengikut sampai akhir zaman. Para jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kami selaku panitia Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah Yayasan Masjid Al-Mutakin, izinkan kami melaporkan rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan bagi berikut. Yang pertama, selama bulan Ramadan, bulan penuh, kita melaksanakan sholat tarawih, ceramah agama, termasuk tadarus, dan pelaksanaan iktikaf 10 hari terakhir. Jadi kita melaksanakan iktikaf 10 hari terakhir, khususnya malam 25 dan 27 dilaksanakan sholat qiyamul terpimpin. Berikutnya menyelenggarakan buka puasa dan memberikan santunan kepada anak yatim, duafa, warga komplek Kenjeran dan sekitarnya. 125 kg yang berupa uang 27.170.000, fidyah yang berupa beras 42 kg berupa uang 9.360.000 rupiah. Berikutnya untuk zakat mal sebesar 31.575.000, infak sedekah 10.840.000 rupiah. Pakaian layak pakai jumlah 455 potong. Hasil pengumpulan tersebut alhamdulillah telah disalurkan kepada yang berhak menerima. Kami selaku panitia Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi, dukungan, donatur
baik itu dukungan yang berupa moral, material. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin, warga kompleks Kenjeran dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala yang Bapak Ibu kerjakan, baik itu zakat dan sebagainya, termasuk seluruh kegiatan selama bulan Ramadan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kita tidak terlalu lama karena Bapak Ustadz kita sudah hadir. Jadi mohon para jamaah sholat Idul Fitri sekalian, di tengah-tengah kita ini sudah hadir beliaunya Bapak Suprayitno Pahendri Gayu SE Estos MA. Jadi beliau yang akan menjadi khotib dan imam pada sholat Id pagi ini. Dan kepada beliau kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dan pada akhirnya kami minta pada seluruh jamaah semua, mari kita laksanakan sholat Idul Fitri ini dengan tertib. Dan setelah sholat tadi juga sudah disampaikan pengacara bahwa mari kita silahkan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Bapak Suprayitno. Berikutnya kami selaku panitia, atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan selama 1 bulan penuh Ramadan 1445 Hijriah dan pada pelaksanaan sholat pada pagi hari ini, apabila terdapat kekurangan ataupun kurang maksimal kami dalam melaksanakan ataupun melayani para jamaah sekalian, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya jazakumullah khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Bapak Argono, dan selanjutnya kita akan melaksanakan sholat Id dan khutbah sholat Id, khutbah Id, supaya tidak ada pergerakan, terutama ibu-ibu, supaya tidak melepas bukanannya dan tidak ada yang bermain HP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ajjallahu wa hajama ahja wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ila Allahil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنين والمؤمنات muslimin wa muslimat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua kembali di Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang merupakan Idul Fitri yang ke 1443 karena Idul Fitri yang pertama adalah dilaksanakan pada tahun 2 Hijriah setelah Perang Badar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita yang telah kita lewati di dalam bulan Ramadan 1 bulan penuh diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Allah kita ketahui semua adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Itulah kenapa kita mendapatkan hadiah istimewa dalam 1 tahun berupa bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan suatu hadiah yang istimewa bagi orang yang mengerti tentang keistimewaan bulan Ramadan. Pasti tidak main-main, karena ketika kita menunggu bulan Ramadan sudah dipersiapkan 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Betapa hebatnya bulan Ramadan itu sehingga memerlukan kesiapan 2 bulan berturut-turut. Maka insya Allah para hadirin sekalian, saya yakin bahwa bapak-bapak ibu sekalian telah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kemarin secara maksimal dengan sebaik-baiknya, dengan harapan di ujung-ujungnya Allah akan memberikan berkah baik dari keluarga kita, RT kita, RW maupun negara kita Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dengan segala upaya, dengan memprioritaskan hal-hal yang tidak penting, kemudian kita curahkan pikiran kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Maka apakah kita berhasil atau tidak berhasil sesuai dengan harapan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu tergantung bagaimana usaha kita. Wa laisa lil insani illa ma syaa. Maka ada tiga kategori di sini. Ada 3 kelompok orang-orang yang melaksanakan kegiatan aktivitas dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang beruntung, kelompok yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang kurang beruntung. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang rugi. Kelompok orang-orang yang rugi. Yang pertama, untuk orang yang beruntung, insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk kelompok yang pertama, kelompok yang beruntung. Makanya nanti kita akan saling mendoakan. Ada kalimat faizin. Faizin artinya
maka mendapatkan keberuntungan. Diawali dengan minal aidin wa faizin. Itulah doa sesama kita yang berharap mudah-mudahan kita kembali ke aidin sesuai dengan aslinya, sesuai dengan fitrahnya. Wa faizin, kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung karena kita telah melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Pasti kita bermohon berharap akan keberuntungan faizin. Kemudian kita lanjutkan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan diterima amal-amal kita dan amal-amal Anda, saling mendoakan. Subhanallah. Dua-duanya merupakan doa, harapan, dan keinginan itu semua terkabul. Dan biasanya akan dilanjutkan dengan acara-acara halal bil halal, halal bil halal, halal bil halal, 0-0, 0-0. Artinya saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Tidak ada ganjaran lagi di antara kita dengan teman kita, sesama umat Islam. Subhanallah. Itulah sebetulnya hakikat daripada Idul Fitri yang kita capai saat ini. Kemudian kita bertakbir mulai dari tadi malam. Takbir ini bukanlah takbir yang tidak bermakna. Takbir yang mempunyai landasan, ungkapan. Maka Rasulullah senantiasa mengingatkan bagi kita sekalian supaya kita cerdas mengetahui sesuatu itu apa yang ada di balik. Ketika saya mengucapkan takbir itu ada apa yang saya takbir? Takbir merupakan ungkapan rasa syukur kita atas diberinya bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sebuah hidayah, bentuk rasa kasih sayang Allah pada kita sekalian. Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi sesat. Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi rugi. Allah menginginkan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allah ingin mengembalikan posisi manusia sesuai dengan manusia yang sebenarnya, hakikat manusia. Maka diberilah sebuah konsep, sebuah proses yang merupakan program-program yang senantiasa kita laksanakan setiap tahun berupa bulan Ramadan, dan di situ cukup lengkap, paket lengkap untuk menyembuhkan kita dari sakit-sakit yang ada dalam diri kita, dari sakit-sakit yang ada dalam hati kita. Di situ ada puasa, di situ ada tilawah Al-Quran, ada berdoa, ada iktikaf, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita laksanakan ini diterima, diridhoi oleh Allah, dan akan memberikan berkah untuk kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, fitrah ini yang bagaimana yang dikatakan dengan fitrah, untuk kembali ke fitrah, mina aqidin wal faizin. Paling tidak di sini saya sampaikan 3 saja fitrah. Yang pertama, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang bertuhan. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan Allah, berarti sudah tidak fitrah lagi. Ada sesuatu yang salah pada dirinya. Fitrah artinya sesuai dengan aslinya, natural. Fitrah mata adalah untuk melihat. Kalau mata sudah tidak bisa diketahui melihat, berarti ada sesuatu yang salah. Fitrah tangan adalah untuk memegang, dan seterusnya. Maka kita sebagai manusia itu ada fitrah. Yang pertama adalah fitrah kita adalah manusia, makhluk yang bertuhan.
Bahkan orang barat pun mengakui itu di dalam filsafat ilmu, bahwa manusia itu adalah homo divinus atau homo religius. Artinya ada kekuatan di luar manusia yang maha hebat. Hanya pada waktu-waktu yang lalu, tahun-tahun ribuan tahun sebelum Masehi, mereka masih mencari Tuhan itu yang mana? Apakah matahari? Apakah bulan? Apakah api dan sebagainya? Sehingga mereka sebagian menyembah barang-barang itu. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita ingat kembali bagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan. Pada saat masih remaja, malam-malam keluar dan melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Ada akbar. Walama apalah wa'ufidul afilin. Ketika melihat matahari, ternyata kalau malam matahari hilang. Bukan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mewariskan pada kita sekalian untuk kita ucapkan setiap kita sholat. Ini wajahnya lillahi fatharas samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Karena menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Subhanallah. Dan itu kita pakai sampai sekarang ini di dalam doa iftitah. Jadi ketika kita melihat orang yang tidak melaksanakan ini semua, pasti ada ganjalan, pasti ada sesuatu yang salah pada dirinya. Mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah untuk melaksanakan apa yang telah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan kaitannya dengan fitrah ini, di dalam bulan Ramadan ini kita dikembalikan, kita dilatih. Salah satunya adalah itu kita merasakan puasa. Puasa tidak ada yang melihat. Pasti orang yang berpuasa merasakan akan kehadiran Allah. Itu merupakan pengakuan bahwa ada Allah di sekitarnya. Orang puasa, orang pun tidak ada yang melihat, dia akan menjaga puasanya. Dan kedua, juga dengan melaksanakan sholat, takut akan kehadiran Allah. Bisa saja orang sholat zuhur yang tadi yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, karena tidak ada yang melihat. Tapi tidak ada yang berani seperti itu. Walaupun sholat sendiri, sholat zuhur pasti 4 rakaat. Itulah yang pertama, bahwa pada dasarnya kita adalah makhluk yang bertuhan. Kemudian yang kedua, pada dasarnya manusia adalah zat atau makhluk yang diciptakan Allah dalam kondisi suci, dalam kondisi berderajat yang sangat tinggi. Kullu mauludin yuladu dalam fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Kemudian pada surat yang saya baca tadi, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, bahwa kami menciptakan manusia dalam kondisi ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan, mempunyai derajat yang sangat tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi kenapa manusia tidak menjaga itu? Atau kadang-kala terpeleset ke jurang yang menyalahi daripada kodrat itu. Kita sadari semua itu karena adanya nafsu pada diri kita, pada hati kita. Innan nafsa la'amarutin bisu illa ma rahimah rabbi. Di dalam surah Yusuf 50. Bahwa pada dasarnya nafsu itu akan cenderung mengajak kita pada hal yang buruk. Illa ma rahimah rabbi, ketika nafsu itu mendapatkan tuntunan dari Allah, itulah nafsu yang namanya nafsu mutmainnah yang akan menguntungkan kita. Mudah-mudahan sekali lagi dengan senantiasa kita melaksanakan, mengikuti himbauan-himbauan, respon yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti apa yang menjadi sunnah Allah, panggilan Allah, agar kita tetap terjaga dalam kondisi fitrah. Adapun
ketika manusia itu sakit jiwanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ketika disebutkan sakit itu akan semakin parah dan semakin parah, maka ketika parah dia akan lupa akan keberadaan Allah. Dan ketika seperti itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, pasti bapak-bapak hafal semua. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. Allah kunci hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berada di sini adalah untuk menghindari kunci daripada Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Qatallahu ala qulubihim. Nah, ketika sudah dikunci, apa akibatnya? Sudah sulit diingatkan. Walladzina kafaru sawa'un 'alaihim ta'amdahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka ketika kita sudah menghadapi orang yang kafir, maka kita beritahu maupun tidak diberitahu sama saja, tidak akan beriman. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hal itu sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ketika seperti itu para hadirin sekalian, maka derajat orang-orang yang seperti itu, derajat seorang pembunuh, seorang pembohong, seorang koruptor, dan lain-lain sebagainya yang tidak mau dikirim dan tidak mau merespon kepada tuntunan Allah, maka posisinya yang tadinya itu bi ahsani taqwim summa ladanu asfala safilin, menjadi derajat yang paling rendah. Orang desa katanya intimin rokok, dia lebih jelek daripada ternak. Kita ingatkan di dalam surat Al-A'raf 179, walaupun ada roh di jahanam kasih nominal jimi wangsi lahum qulubun la yaqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum. Itu mereka seperti an'am, seperti ternak, bal hum adall, bahkan lebih rendah dari ternak. Kalau kambing itu walaupun babnya lebih enak, tapi harganya masih mahal. Tetapi seorang penjahat, seorang pembunuh sudah tidak menjahatkan, menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Ada seorang yang merasa takut menempati sebuah rumah. Mungkin ditanya, Mbak, nggak takut tinggal sendiri? Enggak. Nggak takut hantu? Enggak. Apa yang ditakutin? Maling. Baik, kan maling bisa membunuh dan sebagainya. Nah, lebih menakutkan daripada binatang. Derajatnya lebih rendah daripada binatang ternak. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dengan kita menjaga, dengan merespon setiap apapun yang diberikan oleh Allah untuk memperbaiki jiwa kita perbaiki. Tidak hanya di dalam Ramadan, setiap minggu ada Jumatan, setiap hari ada sholat 5 waktu. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, kita bersyukur yang tinggal di sini punya masjid yang bagus, yang besar, dingin, tempat parkirnya luas, diakui oleh para ustadz di luar. Kalau kita undang di sini, senang di sini karena tempat parkirnya nyaman, tempat parkirnya luas, di dalam dingin. Subhanallah. Mari setelah Ramadan kita pertahankan, kita ramaikan, tetap kita makmurkan masjid kita. Itu rasa syukur kita pada Allah SWT. Dan salah satu indikator keimanan seseorang adalah karena minal masjid ilal masjid. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'atum rajul ya'tadu masajid fasbadlahu bil iman." Maka perhatikan, ketika ada seorang laki-laki yang selalu datang ke masjid, itulah fasbadlahu bil iman. Itulah
bahwa dia benar-benar beriman. Benar-benar beriman. Indikator seorang laki-laki adalah senantiasa hatinya qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Ketika bepergian kemanapun juga pasti akan mencari masjid. Kita waktunya sudah waktu untuk datang melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, fitrah yang ketiga adalah fitrah bahwa kita semua adalah makhluk sosial, makhluk yang senantiasa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Karena nasu umatan wahidah, umat yang satu. Bahkan kita seorang yang beriman ini satu dengan yang lain adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka ketika dulu presiden kita yang pertama berpidato di PBB, beliau menukil satu ayat PBB begitu sepertinya. Akhirnya dari literatur yang lain ditulis sebagai ayat PBB. Jadi di dalam surat Al-Hujurat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dan seterusnya. Untuk apa sebetulnya kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam kulit, berbagai macam bahasa, untuk saling mengenal, saling bersilaturahmi. Itulah maka inti daripada Ramadan ini salah satunya adalah untuk mengembalikan itu. Supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita mencari kedamaian supaya rukun. Makanya ada rukun tetangga, ada rukun warga. Adalah supaya kita rukun. Ya. Karena ini pada dasarnya bukan hanya makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita melihat semut, kita melihat singa, lihat bebek dan lain sebagainya, itu juga adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bermasyarakat. Pada intinya kita seperti itu. Maka dengan Ramadan kita dikumpulkan kembali di masjid. Ada ibu pelatih yang jarang ke masjid. Kemudian di masjid ketemu ibu mawar. Bu, alhamdulillah bu, kita ketemu lagi ya, alhamdulillah. Terus ibu mawar ini seorang pedagang kue. Ibu pelatih, bu masih pedagang kue, masih bu, saya pesen ya. Nah, itulah Bapak sekalian, kalau kita sadari silaturahmi itu membawa rezeki. Akhirnya di situ ketemu sama ibu mawar, ya sama-sama menguntungkan. Yang satu laku dagangannya, yang satu bisa menyediakan kue untuk lebaran. Demikian ada ibu yang lain yang tadinya mungkin tidak pernah ketemu, bu masih menjahit bu, masih bisa kerjakan, oh bisa, masih sempat saya tolong ini ya untuk lebaran. Sama-sama, yang satu dapat baju lebaran, yang satunya ibu-ibu akhirnya bisa mengerjakan dapat rezeki. Maka itulah yang dikatakan bahwa man ahabba ayyub sabra lahu fi rizqi fayasil rahim. Maka barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka laksanakanlah silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa mengganggu. Apalagi Bapak sekalian, kita bertetangga di kompleks ini, mari kita jaga satu dengan yang lain. Jangan sampai kita satu dengan yang lain bertetangga tidak saling mengenal. Tidak mengenal mungkin karena sesuatu, misalnya ada hal yang kita tidak suka. Mungkin bagaimana parkir yang kadang-kadang mengganggu rumah kita hindari. Bagaimana suara bunyi-bunyian musik yang terlalu keras misalnya, tidak kita lakukan itu. Dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang membuat bertetangga itu menjadi kurang kenyang. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian sampai beliau bersumpah 3 kali. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Kemudian dicanakan oleh para sahabat. Yang mana yang tidak beriman Rasulullah? Alladzi la ya'manu jahruhu bawatuh. Adalah orang-orang yang membuat tetangganya nggak tenang, nggak nyaman.
Apa yang dibawa itu kejelekannya. Nah, dengan peringatan ini sekalian, mudah-mudahan kita saling menjaga keimanan seseorang. Indikatornya adalah dia bisa membuat tetangganya nyaman. Kita biasakan dengan muka manis setiap kali kita dengan tetangga kita. Nah, itulah dari beberapa hanya 3 saja yang kita sampaikan tentang fitrah. Mudah-mudahan sekali kita bisa mengingat hal-hal yang sederhana ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari kesimpulan yang perlu kita sampaikan di sini adalah mudah-mudahan untuk sekalian kita dari Allah yang memberikan berupa hadiah yang istimewa ini, kita bisa istiqomah untuk di hari-hari setelah bulan Ramadan. Fastaqim kama umirta faman tabama, maka beristiqomahlah sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah. Lalu bagaimana? Mari kita lihat. Allah telah mendesain sebuah konflik penyambung antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal, yaitu dengan puasa Syawal. Man soma Ramadan tuma atba'u min Syawal kana kasyam lidah. Barang siapa yang melaksanakan puasa setelah 6 hari setelah bulan Ramadan, maka ibaratnya dia puasa setahun penuh. Kalau kita hitung 30 tambah 6 kalikan 10, manjaa bil hasanati aslam salihah, maka jadi 360. Maka mudah-mudahan kita setelah bulan puasa ini bisa melanjutkan dengan puasa Syawal, dan itu adalah breakdownnya, adalah merupakan supaya booming tidak kaget, ya, nggak kaget, dan itu menjadikan kita sekarang mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Dan yang terakhir, dengan kondisi seperti itu, kita membaca kembali dari awal Ramadan. Kita diingatkan di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ditutup untuk proses-proses Ramadan itu dengan 10 hari yang terakhir kita melaksanakan iktikaf. Dan ketika iktikaf itu kita dilarang untuk mendekati istri-istri kita, walaupun ibu Hawa. Wala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Karena takwa ini adalah kondisi derajat manusia yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Kami yakin Bapak sekalian, kan ada di sini termasuk orang-orang yang bertakwa atau muttaqin sesuai dengan nama masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Maka yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kegiatan aktivitas yang telah kita lakukan ibadah-ibadah Ramadan itu sekali lagi diterima Allah dan dilipatkan pahalanya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan jiwa, mengangkatkan tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pengenggam alam semesta, Rabb yang Maha Kuasa, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul hajat. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu atas segala nikmat berupa iman, berupa hidayah dan segala karunia yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami berkumpul untuk mengungkapkan rasa syukur kami dengan mengagungkan nama-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi. Kami agungkan kebesaran-Mu ya Allah, karena Engkau Zat yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah, karena Engkau Zat yang Maha mengabulkan doa. Untuk itu ya Allah, terimalah
dan berilah berkah segala ibadah kami selama bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah membaca Al-Quran, yang lain, infak, zakat, iktikaf, dan doa kami. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa taqasuana wa tadarruana wa tabiqana amin taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa zayyim akhlaqana wa ahsin a'malana wa najjina minan nar wa tahhirna jannah. Ya Allah, ya Adilul Hakim, bersihkanlah jiwa-jiwa kami dengan hidayah sehingga bersih seperti kain putih yang tiada ternoda. Kokohkan istiqomah dan takwa kami. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah sesatkan kami, sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Rabb, sempurnakanlah cahaya iman kami, ampuni kami, dan sungguh Engkau adalah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersaudara. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersaudara. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersaudara. Ikatlah hati-hati kami. Ikatlah hati-hati kami. Hilangkan rasa iri dan benci di antara kami, serta hiasilah hati kami dengan kelapangan dan jiwa pemaaf. Rabbana atmim lana nurana wa qur lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ala min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ridha wal khair. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah wa sa'il muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa'atina wa wa'atina ala rasulika wa zina yaumil qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Salam. Tapi kalau diupload, mari ngerti diupload ya. Siap. Kaget Miro. Kumban. Kumbanil. Kumban. Iya, Pak.
Ngapunten. Monggo Pak, monggo. Untuk sih, Bu.